Nah, tapi yo Halo kali ini semua. kali ini gue nggak sendiri kawan-kawan ya. Nih mungkin episode 4 terkait dengan bantai. Bantai. Gue lupa bahkan kepanjangan bantai itu apa. Nah, apa tuh? Nanti lihat sendiri lah. Iya, iya. Kita kedatangan salah satu tokoh penting sebagai penjaga intelektual di FISIP hari ini. Koordinator umum dari LSSP Cendikia. Apa tuh LSSP Cendikia tuh, Bro? LSP Cendikia itu Lingkar Studi Sosial Politik, Kak. Intinya bergerak di ranah-ranah intelektual, keliterasian dan kecendikiawanan lah ya. Ya, Oke. kurang lebih begitu lah. Ini Alfun Fadli, sahabat berpikir, teman berpikir. Lihat buku kita, nanti kita akan spill di akhir ya. Oke Fun, kali ini gue Oke. akan bikin agak beda metodenya. Gue akan menjadi devil advocate, menjadi antitesis dari segala argumentasi nilai ideal yang akan lo bawa. Oke. Dan kita akan berangkat dalam satu tema yang cukup menarik, terdengar sederhana tapi banyak orang yang masih keliru mungkin dengan kebebasan. Si rancu ya maknanya. Lantas bagi lo apa itu kebebasan? Kebebasan. Untuk lebih paham apa itu kebebasan, agaknya kita bakal bawa pandangan filsuf nih sob. Boleh. Nah, jadi kita bakal berangkat dari pandangan seorang filsuf, sejarawan ide. Terus dia juga tokoh di Jerman atau di Inggris, gue lupa. Pokoknya nanti teman-teman cross check aja, namanya Isaiah Berlin. Jadi sederhananya ya, Jerman ya. Jadi sederhananya teman-teman, Isaiah Berlin ini membagi kebebasan itu dalam dua hal. Pertama, kebebasan positif dan kebebasan negatif. Nah, oke, kita berangkat dari kebebasan positif dulu. Apa itu kebebasan positif? Kebebasan positif itu sederhananya kebebasan ketika kita mampu memilih sesuatu tanpa adanya sebuah ya pokoknya kita bebas memilih sesuatu untuk memaksimalkan potensi diri kita. Oke. Jadi letak kebebasan positif itu ada di mana sejauh mana pilihan kita. Dimana lo bisa bebas melakukan apapun. Sejauh mana pilihan kita. Itu secara pemaknaan kebebasan positif. Nah, sementara kebebasan negatif adalah pilihan kita atau tindakan kita tidak diintervensi oleh entitas apapun. Jadi kita memilih sesuatu atas dasar memang kehendak kita tanpa adanya intervensi. Oke, gua akan menjadi devil advocate ya. Oke. Dari perspektif positif dan negatif, bukannya ketika lo bebas secara positif, maka lo juga akan secara tidak langsung bebas secara negatif. Atau ketika lo bebas secara negatif, maka secara tidak langsung lo akan pasti bebas secara positif. Iya. Dan untuk apa dibuat terpisah kalau memang hal tersebut sebetulnya adalah satu kesatuan? Mungkin untuk lebih memahami pemaknaannya aja mungkin. Untuk mempermudah, Untuk mempermudah. mengklasifikasikan. Iya. Oke. Jadi mungkin masih ada beberapa orang yang masih belum bebas secara negatif ataupun salah satunya. Maka dari itu ketika mereka udah bebas salah satunya, maka kebebasan yang lain akan mengikuti secara otomatis. Oke. Ya kan? Ya. Lantas kalau kebebasan hanya sebatas itu, misalnya gue adalah orang yang bebas, maka gue boleh melakukan apapun dong. Namanya bebas. Iya. Gue pukul nih lo, boleh nggak dalam konteks kebebasan menurut lo? Oke, ini menarik nih. Jadi memang pemaknaan persepsi kita selama ini atau pada umumnya kebebasan itu adalah ketika kita bebas melakukan apapun yang kita mau, benar-benar bebas. Cuman kalau kita memaknai kebebasan secara filosofis teman-teman, apa iya? Nih, saya tanya aja sama teman-teman semua. Misalkan nih, apa yang dikatain Bang Marcel tadi, kalau tiba-tiba dia mukul saya di depan umum, itu kan bentuk kebebasan dia. Namun apakah itu sebuah hal yang baik? Tentu enggak, secara dimensi moral. Nah, jadi kebebasan kita itu adalah ketika kita mampu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi kebebasan adalah apa yang kita lakukan dan kita bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Artinya lo tidak bebas. Iya, kalau dari kerangka logika memang iya, karena logika kan iya, itu iya.
Tidak itu tidak. Iya. Ah, Nggak ada satu itu sama dengan 1,8 sama 5. Satu sama dengan satu kan. iya, ya itu gue sepakat soal itu. Dari kerangka logika memang itu sebuah paradoksial. Lantas kebebasan itu tidak logis. Oke, kita akan sampai ke kesimpulan kalau kebebasan itu adalah konsep postulat utopia ya. Oke, pada akhirnya. Pada akhirnya ya. Jadi segala konsepsi kebebasan yang disampaikan oleh semua filsuf yang pernah berbicara tentang kebebasan mungkin itu sebuah pemaknaan aja teman-teman. Lebih ke bagaimana lebih mudahnya kita memahami kebebasan itu secara kerangka filosofis mungkin. Pada akhirnya gua pernah bikin sebuah statement ya. Iya. Gue mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang benar, tidak ada sesuatu yang absolutely dia salah. Oh. Artinya mungkin memang tidak ada kebebasan secara hakiki Iya. di muka bumi ini. Misal kalau gue bebas melakukan apapun, gue pengen terbang, pada akhirnya gue terbatas dengan segala bare minimum yang diberikan Tuhan. Pada akhirnya kita tidak bisa mendapatkan kebebasan itu secara mutlak kan. Yang kita bisa dapati hanya kebebasan dalam skala-skala tertentu. Berarti kita sepakat bahwa kebebasan itu tidak ada. Kebebasan itu adalah tataran postulat utopis itu tadi, hanya ada di kalau mau benar-benar bebas ya nggak usah hidup. Karena kita hidup di horizon moral kalau kata siapa? Aduh lupa juga gua. Nietzsche apa ya? Nietzsche dia amoral ya. Nietzsche amoral gitu. Apa kata siapa ya? Lupa sih teman-teman, Ya, nanti teman-teman cross check lah ya. Jadi kita hidup di horizon moral di mana ya segala perilaku manusia itu ditentukan oleh norma. Kita akan selalu berhadapan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dan itu nggak bisa kita sembarang tumbur. Kalau nggak ya kita bakal kena konsekuensi sosial. Oke. Ya, kita mungkin akan menemukan sebuah jalan buntu dalam makna kebebasan. Nah, gue dulu pernah berpikir bahwa satu-satunya jalan kebebasan adalah ketika lo di surga, ya kan? Karena dalam beberapa konteks firman Tuhan, Tuhan tuh menyatakan bahwa kita bebas untuk meminta apapun, ya, di dalam surga. Dalam surga. Konteksnya adalah apapun loh. Apapun. Nah, gue memaknai itu adalah sebagai sebuah bentuk kebebasan yang hakiki. Lo terbebas untuk buang air, lo terbebas dari kelaparan, rasa sedih dan sebagainya. Itulah menurut gue kebebasan yang hakiki. Oke. Problemnya adalah ketika gue mendapatkan sebuah kebebasan, apakah gue bebas untuk melawan Tuhan di dalam surga? Itu kan sebuah konteks. Iya. Lo gimana tuh? Iya, pandangan gue tentang itu ini balik lagi ya teman-teman. Keterbatasan dalil yang saya ketahui terbatas. Oke. Jadi saya pernah baca kalau di surga itu meskipun kita bebas yang kita maknai kalau misalkan ada hal-hal negatif yang bisa kita lakukan di surga itu kita bebas, kayak misalkan di melakukan minum alkohol atau bersetubuh dengan orang sembarangan gitu. Tapi di surga nyatanya nggak begitu. Di surga itu pikiran-pikiran negatif kita itu ditiadakan sama Tuhan. Jadi kita bebas ya dalam tataran positif. Jadi keinginan untuk melawan Tuhan itu nggak akan ada ya? Karena di surga ya surga buatan siapa? Tuhan. Buatan Tuhan. Kalau surga aja bisa diciptain sama Tuhan, why not? Bukan sebuah hal yang mustahil kalau kerangka pikiran kita dibatasi juga di situ. Iya. Pada akhirnya manusia tidak pernah memiliki kebebasan. Iya. Oke. Itu kawan-kawan. Jadi kita pada kesimpulan bahwa kebebasan itu tidak ada sebetulnya. Iya. Postulat utopia. Postulat utopia. Sesuatu yang sifatnya hanya bersifat angan-angan. Bisa angan-angan. Kalau secara ini hakiki ya. Iya. Seperti biasa pun mungkin pada ke depan kita akan mempromosikan buku. Apa tuh buku yang lo pegang pun kali ini? Animal Farm, George Orwell. Itu kurang lebih kita udah sedikit baca pengantar. Apa yang bisa lo pelajari dari buku itu? Jadi buku ini gue udah baca sampai berapa halaman nih? Ya, lumayan ya. Udah sampai berapa nih? Halaman 14. 14. Jadi singkatnya buku ini sebuah satir teman-teman. Dituliskan kalau di belakangnya sini sebuah satir atas totalitarianisme Uni Soviet. Tapi ada hal yang menarik nih. Apa tuh? Jadi satirnya ini satir ngambil dari sudut pandang hewan. Jadi cerita di sini tokoh-tokohnya itu pemberontakan di sini
gerakan-gerakan politik yang dilakukan dalam cerita ini itu dilakukan oleh hewan-hewan ternak. Oh, menarik ya. Menganalogikan manusia itu seolah-olah adalah hewan ternak tersebut ya. Menganalogikan kalau manusia itu adalah tirani yang sesungguhnya atas hewan-hewan ternak ini. Nah, mereka berupaya untuk melepaskan tirani manusia Oke. atas diri mereka. Cukup relate dengan kehidupan kita hari ini. Iya. Namun ada masalah nih di sini. Kenapa itu? Lain logika, lain sastra. Kenapa? Kalau kita ngomong berbicara fitrah ya, hewan nggak punya akal. Dan Di sini hewan bisa berpikir gerakan strategi politik untuk menggulingkan sebuah rezim gitu. Gimana ya teman? Kayak ya di luar ini. Nah, Dan gimana tuh? secara konsep analogi sebetulnya memang dimana analogi itu kan harus bersifat apa ya, sama persis ya. Dimana ketika gua meminum sebuah obat dan gua sembuh, gua akan mengibaratkan ketika lo memiliki sakit yang sama dan lo meminum obat yang sama, maka lo juga akan mengalami kesembuhan. Nah. Maka itu baru disebut sebagai analogi. Dalam Apel to konteks apel ya? dalam konteks buku ini, dia George Orwell ini mengatakan bahwa atau mengibaratkan atau menganalogikan bahwa hewan-hewan ini adalah sebagainya manusia. Tentu dalam konteks logika nggak bisa dibenarkan ya. Tapi ya inilah, kita lagi dalam kondisi after melakukan sebuah gerakan kemarin ya. Kita agak-agak FOMO terhadap gerakan-gerakan aktivis. Iya. Jadi ya. Kita lagi baca ini, gue juga megang buku George Orwell di Apa tuh? 1984. Oke. Sama kurang lebih tentang gerakan-gerakan rebellion ya, pemberontakan, pembebasan dari tirani ya. Ini lebih kepada aktivis. Cuman gue masih baca 14 halaman, masih hanya menjelaskan situasi-situasi gedung-gedung, agak tebal, dan ini buku yang lumayan sulit untuk dibaca dibanding buku Anima Farm. Lebih tipis dan lebih enak gitu ya. Bahasa di sini lebih lugas. Iya. Translatornya dari Profesor Bagdi Sumanto ini dia lebih apa ya? Justru lebih iya lugas Iya, untuk iya, kita pahami. Untuk dipahami. Gaya-gaya penulisan Terelie kalau gua baca sih. Ya, mungkin begitu kawan-kawan, 12 menit waktu yang cukup lama. Kalau ada yang nonton sampai akhir, gokil kali ya. Gokil kali ya. Mantap. Mungkin kita akan lanjutkan episode-episode berikutnya dengan bahasan yang mungkin jauh lebih berat dibanding hari ini gitu. Oke. Terima kasih kawan-kawan. See you. See you.